pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Untuk Anda pecinta kuliner olahan ayam, tak ada salahnya jika mencoba Steak 36. Usaha milik penyanyi cantik jebolan Indonesian Idol, Prisia Jodi ini, kini sudah ada di Kota Malang. Steak 36 merupakan steak ayam dengan konsep harga kaki 5 dengan rasa bintang 5. Terdiri dari 3 varian saus seperti mushroom, black pepper, dan barbecue. Pemirsa di rumah dapat menikmati steak ini dengan harga Rp25.000 yang tentunya ramah untuk kantong mahasiswa. Untuk kenapa kok kita pilih franchise di Malang, kita ambil Steak 36 karena Steak 36 rame banget di Jakarta, rame banget. Kemudian kenapa kita pilih di Diorama Sulfat, karena di sini baru beberapa makanan aja gitu. Mengenai steak dan harga yang murah dengan rasa yang enak banget baru di sini sih. Saya pastikan itu cuma di Diorama. Awal mulanya kita Steak 36 ini bukanya di Diorama Sulfat. Kemudian nanti ini kita bakal buka di beberapa titik di Malang sebagai pelopor turunnya Steak 36 by Prisia Jodi di Kota Malang. Kita spontan sih, kita spontan. Mengenai persiapan juga itu nggak lebih dari 1 bulan, spontan aja. Ide-ide itu yang sebelumnya sebenarnya kita tuh dicicipin, ada dari salah satu family, dalam satu family kita itu kita dicicipin, dibawain dari Jakarta langsung dengan kondisi yang dia udah nginep tapi masih enak banget kayak gitu. Untuk menu sendiri ada 4 varian. Yang pertama ada original, yang kedua ada chicken stick dengan saus mushroom, yang ketiga ada black pepper, saus black pepper, yang keempat ada saus barbecue. Kalau untuk teman-teman stick yang lain ya, teman-teman stick yang lain, kita pede sih, bukan juga soal Prisia Jodi yang bawa kita naik, tapi di sini itu yang bikin kita pede adalah rasa yang pertama ya, rasa dengan harga yang sangat worth it. Dari harga 23.000 sampai 25.000 itu paket udah dapat minum kayak gitu, udah dapat minum free di situ. Buat kantong-kantong mahasiswa ataupun teman-teman yang pulang kerja itu cocok banget menurut kita. Dan di food theater ini kebetulan untuk makanan yang nggak terlalu berat pun juga makanan berat, karena kita ada 2 pilihan ya, ada yang bisa request kentang atau kita pakai nasi. Nah kayak gitu sih. Kalau untuk buka ya, Steak 36 di Diorama ini kita buka mulai jam 11 siang sampai jam 10 malam kayak gitu. Jangan lupa datang ya. Cicipin dulu baru berkomentar. Thank you. Saat ini Steak 36 telah tersedia di Diorama Food Theater Jalan Sulfat nomor 230 yang buka pada pukul 11 siang hingga 10 malam. Tidak tanggung-tanggung, Vano selaku manajer produksi mengatakan akan membuka 4 hingga 5 titik di area Malang. Berawal dari keinginan para pedagang barang antik untuk memiliki pasar seni seperti di kota budaya lain di Indonesia, Malang kini juga memiliki pasar seni, yaitu Pasar Seni Bareng. Berlokasi di Pasar Bareng lantai 3, para pedagang barang antik ini berharap pemerintah memberikan dukungan lebih agar potensi usaha di Pasar Seni Bareng dapat meningkatkan roda ekonomi daerah. Selama ini di Malang itu tidak mempunyai pasar seni bareng seperti kota-kota yang lainnya, Mbak.
seperti di Bali atau di Solo paling enggak ya. Malang itu enggak punya. Nah, beberapa kali teman-teman itu menggagas, seringkali putus di tengah jalan. Nah, lewat semangat yang kita raih bersama teman-teman itu, kita minta kepada dinas perdagangan waktu itu ya, untuk bisa meminjamkan lokasi di Pasar Bareng lantai 3 itu kita bangun mandiri. Jadi tanpa bantuan pihak dinas perdagangan waktu itu kita bangun sebanyak 14 stand di situ. Dan 2 tahun yang lalu Pak Wali Kota juga hadir untuk mengikuti event budaya di sana. Nah, akhirnya kita mendirikan itu sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, saya kira ya. Gitu. Jadi ya itu semangatnya dari bagaimana Malang itu mempunyai pasar seni, apapun bentuknya itu. Nah, di pasar seni itu bersama teman-teman kita ada stand batu permata, kita punya stand pusaka, kita punya stand mebler, lukisan, pokoknya barang antik secara umum. Rata-rata yang di Pasar Bareng kita ajak pameran di Rampal untuk memeriahkan festival budaya ini. Pedagang antik itu merupakan atau salah satu potensi entrepreneur yang mandiri sebetulnya. Selama ini tidak ada dukungan dari pemerintah. Kita harapkan pemerintah lebih katakanlah lebih menjaga sebuah komunitas ini sehingga berpotensi melancarkan roda perekonomian. Ya. Dan khususnya Malang itu baru Bareng lantai 3 yang dijadikan semacam pasar begitu ya, yang mana keberadaannya itu bisa seperti pasar-pasar yang lain di Sukowati di Bali, terus di Pasar Klewer misalkan di Solo begitu. Kita punya market seperti itu. Nah, titik poinnya cikal bakalnya Bareng Pasar lantai 3, Pasar Bareng lantai 3. Ranu Kelakah sebagai tempat yang digunakan masyarakat sekitar untuk budidaya ikan menjadi tempat sasaran kegiatan sosialisasi Pengmas FPIK UB. Fokus dari sosialisasi ini mengacu pada fenomena upwelling yang terjadi di Ranu Kelakah. Profesor Diana selaku dosen yang turut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan banyak masyarakat yang mengeluh karena mengalami kerugian saat membudidayakan ikan di Ranu Kelakah sebab adanya fenomena upwelling. Beberapa danau itu mengalami pengadukan. Jadi kita namakan upwelling itu karena ada pengadukan air dari permukaan sampai ke dasar. Jadi yang di dasar itu kebawa ke atas gitu. Atas namanya upwelling. Tadi kalau lokal di Kelakah namanya koyo gitu ya. Dan karena dari dasar angkat ke atas, maka bahan organik yang terendap di dasar itu terbawa ke atas. Nah, itu ada pada kondisi yang tanpa oksigen yang di bawah itu, sehingga harus ke atas, dioksidasi oleh yang di atas karena oksigen lebih banyak di atas. Nah, karena oksigen banyak diserap untuk mengoksidasi bahan organik, oksigen untuk organisme menjadi tidak ada atau kekurangan, sehingga ikannya jadi mati gitu ya, pada banyak yang mati. Itu yang disebut upwelling itu. Jadi nggak hanya di danau, di laut juga ada di lokasi-lokasi tertentu. Kayak di Peru itu tempatnya upwelling tuh, makanya di Peru banyak ikan gitu ya. Jadi dengan bahan organik ke atas yang teroksidasi itu
perairan jadi subur gitu, jadi subur sehingga banyak plankton biasanya begitu. Jadi kalau di tropis itu jarang danau yang mengalami upwelling, jarang. Karena di tropis itu kan panas terus ya, sehingga air danau itu selalu terstratifikasi, terlapis-lapis gitu. Yang bawah dingin, yang tengah agak hangat, yang paling atas paling hangat dan paling sering teraduk di permukaan yang namanya epilimnion itu. Nah, Ranu Klaka itu khusus, dia posisinya di atas gunung dan setahun itu mengalami 1 kali upwelling, namanya danau monomiktik. Nah, kapan terjadinya itu kisaran pada saat di Malang itu berdiding. Ya, berdiding dingin itu kemungkinan besar di Klaka mengalami upwelling. Nah, itu saya kira di Ranu Klaka, di danau itu, di Danau Klaka itu kan digunakan untuk memelihara ikan di karamba-karamba itu. Nah, seringkali mereka mengeluh, saya baru saja nanam ikan kok tiba-tiba ada apa tadi namanya yang ada upwelling itu gitu ya. Jadi ikan saya mati semua, nah saya rugi, nah gitu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa upwelling ini memang fenomena alam, terjadi setahun sekali dengan ciri-ciri yang seperti itu. Ada bau tidak enak, ada angin kencang. Nah, menjelang adanya upwelling jangan nanam ikan gitu. Udah dikosongkan saja karambanya. Nanti ditanam lagi setelah upwellingnya selesai gitu. Karena setelah upwelling itu perairan jadi subur, planktonnya banyak sehingga pemberian pakan tidak begitu banyak, efisien jadinya gitu. Aliatur Rosyidah selaku Ketua Kelompok Penelitian Nanomedicine dari Pusat Riset Vaksin dan Obat BRIN sedang mengembangkan nanomedicine sebagai drug delivery for cancer. Hal ini ia sampaikan pada acara talk show dan temu alumni FMIPA UB 2022. Jadi nanomedicine itu yang saat ini saya kembangkan itu adalah merupakan aplikasi dari bidang nanoteknologi untuk penghantaran obat khususnya, karena nanoteknologi itu tidak hanya bisa digunakan untuk penghantaran obat, namun juga untuk imaging ataupun drug terapi yang menggunakan sinar. Nah, kenapa itu perlu dikembangkan? Karena seperti kita tahu Indonesia itu kan punya biodiversitas yang tinggi, yang mana biodiversitas tersebut bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber dari obat itu sendiri. Yang mana kebanyakan dari natural product itu kan sifatnya tidak stabil dan bioavailabilitasnya itu rendah. Sehingga untuk aplikasi di dalam tubuh itu akan semakin menurun gitu. Sehingga di sini dikembangkanlah suatu teknologi untuk membawa si obat ini supaya aman masuk di dalam tubuh, dan saat ini kami sedang berfokus pada targeting drug delivery for cancer, karena seperti kita tahu penyakit kanker saat ini sangat tinggi ya. Jadi target dari penelitian kami itu adalah mendeliver, jadi membawa si obat kanker ini untuk sampai pada jaringan kankernya. Jadi obatnya itu tidak akan menimbulkan efek samping ke organ-organ yang sehat. Jadi untuk nanoteknologi itu kan sebenarnya sebuah teknologi untuk mendesain suatu material yang ukurannya itu nano, jadi antara 100 nanometer ke bawah. Nah, aplikasinya di dalam pengobatan kanker itu sebagai drug delivery carrier, jadi pembawa obat. Nah, saat ini pengobatan-pengobatan yang sudah ada saat ini itu kan banyak sekali yang menimbulkan efek samping. Contohnya kemoterapi. Kemoterapi itu kan memberikan efek samping negatif terhadap organ-organ yang sehat ya. Contohnya kayak mengalami kebotakan, kemudian masalah sistem pencernaan, kemudian diare dan lain sebagainya. Nah, di sini nanomedicine ini perannya adalah untuk mengurangi efek samping pengobatan kanker. Jadi untuk meningkatkan efikasi dari obat kanker yang sudah ada ataupun obat kanker yang masih baru dan tanpa menimbulkan efek samping. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkan si nanomaterial. Jadi sebenarnya ada banyak sekali platform nanomaterial yang bisa digunakan sebagai drug delivery carrier. Bisa dari metal nanopartikel, kemudian lipid nanopartikel, ataupun nanopartikel polimer yang berbasis polimer. Saat ini di pusat penelitian saya sedang mengembangkan
gold nanopartikel sebagai drug delivery carrier dari andrografolid. Jadi andrografolid itu adalah senyawa aktif dari sambiloto. Sambiloto itu kan tanaman yang sudah dikenal di Indonesia ya, banyak sekali kita temukan, dan dia memiliki berbagai macam aktivitas biologis mulai dari anti kanker, anti inflamasi, antibakteri, dan anti-anti lainnya. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya mengelola tambak yang ada di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Lahan seluas 1 hektar dari keseluruhan tambak dijadikan sebagai lahan budidaya udang faname. Ini adalah tambaknya Universitas Brawijaya. Luasnya sekitar 5 hektar. Tapi yang mampu kami kelola mungkin hanya 1 hektaran ya. Jadi tambak ini harus dibikin semacam kolam kecil-kecil seperti ini. Ini kalau menurut ini tambak kecil gitu ya. Karena kalau tambak tradisional itu 1 petak itu bisa 1 atau 2 hektar gitu jadi 1. Kalau ini mungkin setengah 500 meter persegi, nggak sampai, kadang-kadang ya hanya 300, supaya mudah mengelolanya, maintenance-nya lebih mudah. Nah ini yang kebetulan diberi plastik, yang ini yang sebelah sana yang tanpa plastik ya. Nah tambaknya Fakultas Perikanan itu selain ini itu ada beberapa yang di sana itu sengaja ditanami mangrove, untuk hutan mangrove, untuk mengelola limbahnya. Jadi limbah dari tambak ini masuk ke mangrove. Karena di mangrove itu ada proses penguraian organik dari akar-akar mangrove, dari mikroba yang ada di mangrove itu ikut membantu menguraikan. Nanti setelah lewat mangrove baru bisa masuk lagi ke tandon. Nah di tandon bisa masuk lagi ke tambaknya. Jadi tambaknya menjadi lebih baik mutunya dan udangnya jadi sehat gitu. Nah udang yang biasa ditebar di sini adalah udang faname. Udang faname itu kalau di pasaran ya udang putih atau udang werus ya barangkali itu namanya itu. Nah udang faname itu memang baru saja, yang dulu kita lebih banyak memelihara udang windu. Nah sekarang udang faname karena dengan perubahan alam sedikit-sedikit itu tidak mudah berpengaruh gitu, jadi tetap survive udangnya. Kalau udang windu itu agak istilahnya ngalem gitu ya, agak ngalem. Kalau udang faname enggak gitu. Makanya orang lebih memilih udang faname karena faktor risikonya lebih rendah. Kalau udang itu memang lebih cocok yang dengan plastik gini, karena udang itu hidupnya di dasar. Jadi dia lebih tidak terpengaruh gitu ya. Kalau yang tanah itu sebenarnya lebih bagus untuk bandeng, karena bandeng hidupnya di permukaan sehingga kalau ada gas atau dari dasar itu tidak terpengaruh ikannya. Tapi kalau udang ada gas-gas yang muncul dari dasar itu ya mati udangnya gitu. Jadi sebenarnya sama baiknya, tapi untuk apa dulu gitu, untuk melihara apa gitu. Produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia masih didominasi oleh produk perikanan tradisional. Untuk mempertahankan kualitas produk, telah dikembangkan beberapa metode pengawetan. Salah satunya adalah fermentasi. Demi kita menciptakan suatu model untuk menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan ini sebenarnya sudah banyak coba untuk dipecahkan oleh para peneliti di dunia, tetapi seringkali mereka memecahkan masalah ini hanya secara parsial-parsial. Tidak kemudian secara komprehensif membuat perbaikan-perbaikan yang meliputi dari perbaikan proses, perbaikan nutrisi, perbaikan mutu, fisikokimia, dan juga perbaikan fungsional kesehatan. Dari beberapa model tersebut,
Sekiranya mungkin ini beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan. Model perbaikannya yang pertama adalah perbaikan proses, di mana pada perbaikan proses ini kita bisa mencari galur yang paling baik, spesies yang paling baik yang didapatkan dari indigenous mikroorganisme di Indonesia. Kita pada slide selanjutnya kita bisa lihat ada banyak sekali mikroorganisme yang sudah berhasil kita isolasi dan kita sudah konfirmasi dia mempunyai suatu karakter mikroorganisme yang sangat baik. Kemudian yang kedua, perbaikan nutrisi, di mana banyak sekali beberapa bahan terutama yang ada fitokimia dan juga ada beberapa yang mempunyai pitat. Ini kita bisa turunkan anti nutrisinya sehingga dia bisa secara maksimal kita perbaiki kualitas nutrisinya. Kemudian perbaikan mutu, perbaikan fisikokimia, di mana kalau produk yang prosesnya baik, nutrisinya baik, tapi karakter fisikokimianya jelek, tentu saja juga tidak akan menjadi optimal. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan fungsional, di mana optimasi standar downstreaming yang mengisolasi dan mempurifikasi metabolit sekunder dan juga metabolit primer dari mikroorganisme itu bisa kita lakukan. Teknologi sistem cerdas memegang peran sentral sebagai driving force pada industri 4.0 yang menawarkan berbagai teknik pemodelan sistem cerdas berbasis data. Namun, masih terdapat beberapa kendala pada pemodelan sistem cerdas tersebut. Salah satunya yaitu kendala dari data yang tersedia pada industri, umumnya terisolasi atau spesifik, tidak konsisten dan berkualitas rendah. Pemodelan sistem cerdas pada awalnya mencakup semua jenis pemodelan yang berusaha meniru kemampuan sistem cerdas manusia. Cakupan ini terlalu luas sehingga muncul dua sub bidang yang lebih spesifik, machine learning dan deep learning. Machine learning mencakup semua jenis modelan sistem cerdas, namun arsitektur model tidak harus meniru sistem otak manusia dan tidak diprogram secara eksplisit. Deep learning secara khusus berusaha meniru arsitektur neural network otak manusia, walaupun pada kenyataannya masih jauh dari menyamai kemampuan otak. Fuzzy logic masuk bidang AI, sementara neural network masuk bidang deep learning. Model neural network bisa bekerja mandiri tanpa preprosesor. Ini preprosesor bisa dibuat secara terpisah, bertugas mengekstraksi fitur unik yang tersembunyi pada data input. Model deep learning identik dengan large scale multi-layer neural network. Preprosesor dibuat multi-level berdasar tugasnya. Gabungan preprosesor dan multi-layer neural network menjadi satu kesatuan model deep learning. Perbedaan yang mencolok pada model deep learning adalah bahwa preprosesor dan neural network dioptimasi secara bersamaan, diperlakukan sama-sama untuk perlu dioptimasi. Hadirin yang saya muliakan, untuk mengatasi permasalahan pemodelan sistem cerdas, kami mengusulkan pendekatan heuristic artificial intelligence modeling atau saya singkat HAIM, yang akan menjawab 3 aspek permasalahan pemodelan sistem cerdas. Yang pertama, pendekatan deduktif atau gabungan deduktif-induktif lebih diprioritaskan dalam pemodelan agar optimasi yang lebih sistematis dan terarah, dan uniprosesor didesain secara spesifik per kasus. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya mengelola tambak yang ada di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Lahan seluas 1 hektar dari keseluruhan tambak dijadikan sebagai lahan budidaya udang faname. Profesor Diana selaku dosen FPK UB yang terjun untuk mengelola tambak tersebut mengatakan mereka memilih membudidayakan udang faname karena jenisnya lebih adaptif dalam menghadapi perubahan alam sehingga resiko kegagalannya lebih rendah. Karena sudah sampai hari sudah bagus. Nah, sampai ada penampakan ikan raksasa di danau Ranu Pakis, mungkin Ranu Pakis juga ada. Meskipun itu kalau kita lihat, kita yang tahu sebenarnya ketawa-ketawa aja, nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang itu satu berita yang menarik. Tetapi satu hal yang penting kita jangan bohong ya, tidak memberikan berita hoax. Kalau seperti ini berita muncul ya nggak salah, mungkin
muncul mirip ikan raksasa. Tadi ternyata kan sekumpulan ikan, kan boleh itu mirip ikan raksasa. Nah, orang akan datang. Kalau di Malang, di Pujon itu sering penampakan ular besar, gitu ya. Nah, itu membuat orang berhenti. Kalau Bapak Ibu ke Malang lewat Batu, di pinggir lewat dari Kediri, lewat Batu di pinggir jalan itu selalu ada penampakan ikan ular besar. Ya padahal kadang-kadang di situ nggak ada ular. Ya ada sih ular besar, ini berapa? Tujuannya apa? Orang berhenti, mau ya sekedar minum, cari makan, gitu ya. Nah, itu usaha untuk menarik. Nah, kalau zaman dulu seperti itu. Nah, zaman sekarang itu akhirnya apa? Diviralkan. Nah, viralkan itu adalah salah satu contoh yang di sana ada istilah digital marketing. Nah, apa itu digital marketing? Pokoknya saya ingin menunjukkan punya sesuatu ke semua orang. Tapi dengan menggunakan teknologi zaman sekarang. Teknologi zaman sekarang yang dilipat ke dalam yang Bapak Ibu sebut sebagai handphone. Yang ini biasanya menjadi topik pertengkaran dengan anak-anak di rumah. Mata nih Bapak Ibu, ndang sholat, ndang ini bahasanya orang rumah itu ya, kalau di sini apa? Tadi sholat gitu ya. Cepat sholat gitu ya. Anaknya masih gini. Ya sering jadi tapi ini ada banyak sisi positifnya juga. Ya kita manfaatkan. Ini adalah teknologi digital yang dekat dengan kita. Banyak mudorotnya, banyak juga manfaatnya. Ya. Kalau kita mampu mengendalikan, ini akan banyak manfaatnya. Ya, imbang lah. Ada mudaratnya kadang masuk, tapi manfaatnya kadang juga kita dapatkan. Karena tidak mungkin kita menghindari mudarat yang ada dari teknologi ini. Nah, jadi pemasaran digital ya, usaha apapun yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, ya nanti di WhatsApp ada orang joget-joget gitu ya. Kemudian ada adegan-adegan yang mungkin sebenarnya kayak mengerikan, atau apa, kadang beberapa itu diciptakan. Ya, diciptakan supaya apa? Supaya viral. Nah, kalau viralnya masuk, maka sebenarnya tujuan pemasarannya tercapai. Ya, tujuan pemasaran tercapai. Kalau misalnya apa? Kebiasaan koyo ya, dari sini namanya koyo. Koyo itu akan menjadi satu memang marketingnya sini ya, jadi brandingnya sini. Ya sudah, koyo jadi misalnya jadi pesta koyo gitu ya. Meskipun itu satu bencana ya Bu ya. Ya, pesta koyo kita datangkan ya, orang akan datang ke sini. Kalau perlu di situ juga ada festival koyo. Nah, berbagai macam makanan. Ya kalau orang sini pasti sudah enak lihat makan ikan sebanyak itu. Tapi bagi pendatang, nah itu akan menjadi satu hal yang menarik. Ya itu ya diviralkan dulu, diviralkan di sini. Dan ada edukasi bahwa itu tidak beracun yang penting ya. Ya itu tidak beracun, kemudian ini menyehatkan. Nah itu bisa dijadikan dikemas kalau itu mau rutin ya, kalau rutin. Nah apalagi di sini kan ada pawang koyo gitu ya, tahu. Nah ini 2 minggu lagi ikannya akan naik. Nah, sudah siap. Itu kita bisa, mungkin harganya turun, tetapi kita bisa mendapatkan margin ya dari penjualan yang bahan jadinya ya, karena pendapatan. Ya itu memang perlu strategi. Saya ngomong gini mudah saja ya Bapak Ibu yang melakukannya nanti. Tapi peluang kan ada ya kalau itu adalah rutin. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.